Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan Zoom di presentasi kelompok 2 di mata kuliah Aljabar Matrik di materi perkalian titik dan proyeksi dari vektor. Baiklah, saya di sini akan pertama kali saya akan menjelaskan perkalian titik dari dua vektor A dan B dinyatakan oleh A kali B. Dibacanya yaitu A titik B. Untuk lebih jelas, berikut didefinisikan perkalian titik pada bidang. Secara geometri, A titik B didefinisikan sebagai perkalian antara besarnya vektor A dan vektor B dan kosinus sudut antara keduanya. Secara analitik, misalkan A1I ditambah 2AJ dan B sama dengan B1I ditambah B2J adalah dua vektor pada bidang dengan sistem koordinat X dan Y. Maka A titik B didefinisikan A titik B sama dengan A1B1 tambah A2 B2. Sedangkan vektor pada bidang dengan sistem koordinat X, Y, dan Z di mana A sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K dan B sama dengan B1I ditambah B2J ditambah B3K, maka A titik B didefinisikan A titik B sama dengan A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah A3 B3. Baik, di sini ada slide perkalian vektor satuan. Dengan menggunakan definisi 2.1 didapatkan I titik I sama dengan mutlak I atau I mutlak dikali I mutlak cos 0 sama dengan 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1. Yang selanjutnya adalah J titik J sama dengan mutlak J dikali mutlak J cos 0 sama dengan 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1. Yang selanjutnya adalah K titik K sama dengan K mutlak K mutlak dikali K mutlak cos 0 sama dengan 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1. Yang selanjutnya adalah I titik J sama dengan mutlak I dikali mutlak J cos 90. 1 dikali 1 dikali 0 sama dengan 0. I titik K sama dengan I mutlak I dikali mutlak K cos 90 sama dengan 1 dikali 1 dikali 0 sama dengan 0. Yang terakhir J titik I sama dengan mutlak J dikali mutlak I cos 90 sama dengan 1 dikali 1 dikali 0 sama dengan 0. Yang selanjutnya di sini kami tampilkan tabel hasil perkalian titik dari vektor-vektor satuan. Di sini teman-teman dapat menganalisa sendiri bagaimana perhitungannya. Selanjutnya penyampaian materi akan disampaikan oleh teman saya Aditya Ihsan Maulana. Kepada Aditya Ihsan Maulana kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh David tadi. Materi selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat perkalian titik vektor. Misalkan A, B, dan C adalah 3 buah vektor dan M adalah bilangan real, maka berlaku. Yang pertama yaitu A titik A sama dengan A mutlak 2. Yang kedua yaitu A titik B sama dengan B titik A, hukum komutatif. Yang ketiga yaitu
A titik dalam kurung B tambah C sama dengan A titik B tambah A titik C. Hukum distributif. Yang keempat yaitu M dalam kurung A titik B sama dengan dalam kurung M A titik B sama dengan A titik M B sama dengan dalam kurung A titik B. Berikutnya yaitu M0 titik A sama dengan 0. Dan selanjutnya jika A titik B sama dengan 0, di mana A dan B adalah vektor-vektor yang tak 0, maka A tegak lurus dengan B. Yang berikutnya yaitu mutlak A titik B kurang dari mutlak A mutlak B. Ketaksamaan Schwarz. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian proyeksi vektor. Proyeksi vektor, suatu vektor terhadap vektor lainnya adalah panjang bayangan suatu vektor terhadap vektor lainnya. Diperoleh dengan mengalihkan antara kedua vektor. Resultan rumus proyeksi vektor adalah besaran skalar. Baiklah, hanya itu materi yang saya sampaikan. Akan saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aditya Ihsan Maulana yang telah menyampaikan beberapa materi dari slide PPT kami tadi. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh teman saya Ziko Rizky Putra. Kepada Ziko Rizky Putra saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Adit tadi, yaitu rumus proyeksi vektor. Rumus proyeksi vektor pada aljabar, vektor untuk proyeksi vektor A pada vektor B dengan hasil kali titik vektor A dan vektor B dibagi besar vektor B. Resultan perkalian titik adalah nilai skalar dan besaran B juga merupakan nilai skalar. Oleh karena itu, besaran dan argumen jawaban vektor proyeksi merupakan nilai skalar dan searah dengan vektor B. Adapun rumus proyeksi vektor itu adalah proyeksi vektor A pada vektor B sama dengan A kali B per mutlak B. Pengaplikasiannya sudah tertera pada gambar itu ya teman-teman. Selanjutnya aplikasi perkalian titik dan proyeksi vektor. 1. Dalam fisika, perkalian titik digunakan untuk menghitung kerja yang dilakukan oleh gaya ketika sebuah benda bergerak serta untuk menentukan komponen yang bekerja sejajar dengan arah tertentu. 2. Dalam grafika komputer, perkalian titik membantu dalam menentukan intensitas cahaya dan bayangan objek. 3. Proyeksi vektor digunakan dalam analisis gaya mekanik untuk menentukan komponen gaya dalam arah tertentu, serta dalam optimasi dan pemrosesan sinyal untuk menguraikan sinyal kompleks menjadi komponen-komponen sederhana. Baik, hanya sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman saya Ziko Rizky Putra yang telah menyampaikan beberapa materi di PPT kami. Baiklah, selanjutnya contoh soal yang akan disampaikan dan akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Vino Gionvani. Kepada
Vino Giovanni, kami persilakan. Matikan 10 menit lah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari saudara Ziko. Saya akan menjelaskan dari contoh soal. Dapat kita lihat pada slide ini. Soal yang pertama ditanyakan, tentukan hasil perkalian titik antara dua vektor satuan A sama dengan 2I ditambah 3J ditambah 5K dan B sama dengan 4I ditambah 2J dikurang K. Adapun rumusnya adalah A dikali B adalah sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY ditambah AZ dikali AZ. Kemudian kita ganti dari nilai A dan B nya. A nya adalah 2 dan B nya adalah 4. Kemudian ditambah dari AY dan BY ini kita ganti, yaitu 3 dan 2. Begitu juga dengan Z, yaitu 5 dan min 1. Kemudian 4 dikali 2 adalah 8, 3 dikali 2 adalah 6, kemudian 5 dikali min 1 adalah min 5. Jadi bentuk operasi ini adalah 8 ditambah 6 kemudian dikurangi 5. 8 ditambah 6 adalah 11, kemudian dikurangi 5, maka hasil dari A kali B adalah 9. Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Vektor gaya dan perpindahan masing-masing memiliki persamaan F sama dengan I tambah J tambah K dikali N dan S sama dengan 3I ditambah 4J tambah 6K dikali dalam satuan meter. Tentukan usaha yang dilakukan oleh gaya itu. Yang pertama kita kumpulkan mana saja yang kita ketahui. Yang pertama F-nya adalah atau gaya adalah I ditambah J ditambah K. Kemudian untuk S-nya adalah 3I ditambah 4J ditambah 6K. Kemudian yang ditanya adalah usaha atau W. Yang sama-sama kita ketahui adalah usaha adalah perkalian titik antara gaya dengan perpindahan. Maka rumusnya adalah W sama dengan F dikali S. F-nya tadi sudah kita ketahui, yaitu I ditambah J ditambah K. Kita kalikan dengan S-nya, yaitu 3I ditambah 4J ditambah 6K. Kemudian kita ganti nilai I, J dan K yang tadi. I-nya adalah 1, J-nya adalah 3. Kemudian ditambah dengan 1, kemudian dikali 4, kemudian ditambah 1 dikali 6. Maka hasil dari itu adalah 3 ditambah 4, kemudian ditambah 6. Maka hasil akhirnya adalah 13. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah 13 Joule. Oke, materi selanjutnya adalah hasil kali silang. Jika U sama dengan U1, U2, U3 dan V sama dengan V1, V2, V3 adalah vektor di ruang 3 dimensi, maka hasil kali silang U kali V adalah vektor yang didefinisikan oleh atau dalam notasi determinan. Dapat teman-teman lihat pada slide-nya adalah tertera pada rumusnya. Kemudian hasil perkalian vektor silang math processing error X kali V adalah berupa suatu vektor di mana tiap selnya merupakan hasil determinan. Determinan sel pertama diperoleh dengan membuang kolom atau baris pertama dari matrik. Determinan sel kedua diperoleh dengan membuat kolom atau baris kedua dari matrik, dan determinan
sel ketiga dengan cara membuang kolom atau baris ketiga dari matriks. Oke, selanjutnya hasil kali silang. Perkalian silang vektor dapat diperoleh melalui persamaan di bawah ini, yaitu vektor A sama dengan AX I ditambah AYJ ditambah AZK. Kemudian untuk vektor B adalah BXI ditambah BYJ ditambah BZK. Kemudian C adalah vektor A dikali vektor B. Kemudian pada gambar ini dapat teman perhatikan arah panahnya adalah menunjukkan bentuk perkaliannya sesuai warna merah dan biru. Kemudian hasil akhirnya adalah vektor C sama dengan AY dalam kurung AY dikali BZ dikali I ditambah AZ dikali BX kemudian dikali J ditambah AX kali BY kemudian dikali dengan K dikurangi BX dikali AY kemudian dikali K kemudian dikurangi BY dikali AZ kemudian dikali dengan I dikurangi dengan BZ kali AX kemudian dikali dengan J. Baiklah, cukup sekian presentasi saya kembalikan kepada moderator. Sekian, assalamualaikum. Ya, balik lagi kepada saya moderator. Terima kasih kepada Vino Giovanni yang telah menyampaikan contoh soal. Semoga teman-teman semuanya dapat mengerti apa yang disampaikan Vino Giovanni dan semoga kita dapat menerapkan pada saat pembelajaran maupun ujian nanti ya. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Andi Okto Saputra. Kepada Andi Okto Saputra kami persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang hubungan perkalian titik dan perkalian silang. Terdapat perbedaan penting antara hasil kali titik dan hasil kali silang dari dua vektor, yakni hasil kali titik adalah suatu skalar dan hasil kali silang adalah suatu vektor. Hubungan penting antara hasil kali titik dan hasil kali silang U kali V menunjukkan bahwa U kali V adalah ortogonal terhadap V maupun ortogonal terhadap U maupun terhadap V. Perhatikan kaidah tangan kanan pada gambar di bawah yang V tegak lurus baik terhadap maupun V. Oke. Saya akan lanjutkan ke definisinya. Jika U, V adalah vektor di ruang 3, maka U kali V sama dengan 0. U kali ortogonal ke U. B, V kali U kali V sama dengan 0. U dikali ortogonal ke V. C, mutlak U kali V sama dengan mutlak U kuadrat mutlak V kuadrat dikurang U kali V kuadrat, itu adalah identitas Lagrange. Oke, selanjutnya itu kita akan membahas teorema. Jika U dan W adalah sebarang vektor di ruang 3 dimensi dan K adalah sebarang skalar, maka A-nya U kali V sama dengan negatif V kali U. B, teorema B adalah U kali V tambah W sama dengan U kali V ditambah U kali W. Teorema C adalah U kali V dikali W sama dengan U kali W ditambah V kali U W. Selanjutnya bagian D, K buka kurung U kali V tutup kurung sama dengan KU dikali V sama dengan U kali KV. Selanjutnya teorema E adalah U kali 0 sama dengan 0 kali U sama dengan 0. Teorema F adalah U kali U sama dengan 0. Selanjutnya akan saya bahas dari yang di atas itu,
Dapat diketahui dari teorema di atas bahwa U kali V ortogonal terhadap kedua vektor U dan V jika vektor U dan V adalah vektor teknol. Dapat ditunjukkan bahwa arah U kali V dapat ditentukan menggunakan aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan jika dimisalkan vektor U adalah jari telunjuk dan vektor V adalah jari tengah dari tangan kanan kita, maka hasil perkalian silang U kali V adalah suatu vektor yang arahnya seperti ibu jari tangan. Jadi contoh gambar yang saya maksud dari teorema itu ini. Oke kawan-kawan, selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator, pada David, saya persilakan. Yang terima kata ini baca ya. Oke, terima kasih dulu. Baiklah, terima kasih kepada Andi Okto Saputra yang telah menyampaikan materi-materi slide-slide terakhir dari PPT kami. Saya sebagai moderator Baca. kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Sekian dari saya pamit undur diri karena kalau maju saingannya teman sendiri. Can y'all really feel me? East Coast, West Coast, say what? Kepada teman-teman peserta, jika ada pertanyaan mohon disampaikan di Zoom pada saat ini juga. Jika ada pertanyaan, angkat tangan, resign kalau ada pertanyaan. Saya beri waktu 1 menit. Jika tidak ada pertanyaan, kami akan lanjutkan. Oke, kepada Devi Trihartanti, silakan berikan pertanyaannya kepada kami. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Devi Trihartanti dengan NIM 230291117, perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaan saya yaitu, jika vektor A dan B saling tegak lurus, berapa hasil dari perkalian titik A dot B? Jelaskan mengapa. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya kepada Devi yang telah melontarkan pertanyaan. Kami akan simpan terlebih dahulu pertanyaan tersebut. Selanjutnya kami serahkan kepada Zarah Kamal karena apa yang mau ditanyakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Zahra Kamal dengan NIM 230291111, perwakilan dari kelompok 4. Pertanyaannya adalah, apakah hasil dari perkalian titik antara dua vektor satuan yang tegak lurus satu sama lain, dan berikan penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Zahra Kamal yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Kami akan simpan terlebih dulu pertanyaannya, nanti kami akan jawab dalam beberapa waktu. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman sudah memberikan waktu kepada kami untuk menelaah pertanyaan dari teman-teman. Untuk pertanyaan pertama dari Devi Trihartanti akan dijawab oleh Andi Okto Saputra. Kepada Andi Okto Saputra, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Devi Trihartanti. Pertanyaannya, jika vektor A dan B saling tegak lurus, berapakah hasil dari perkalian titik A
kali B, jelaskan mengapa. Oke. Jika vektor A dan B saling tegak lurus, hasil dari perkalian titik A kali B adalah 0. Ini karena definisi perkalian titik antara dua vektor A dan B adalah A kali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B dikali cos 0. Di mana mutlak A dan mutlak B adalah magnitudo atau panjang dari vektor A dan B. Dan itu adalah theta adalah sudut antara kedua vektor tersebut. Ketika dua vektor saling tegak lurus, sudut atau theta adalah 90 derajat. Kosinus dari 90 derajat itu kan adalah 0. Sehingga A kali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B dikali cos 90 derajat sama dengan A kali B. Nah, oleh karena itu, perkalian titik dari dua vektor yang tegak lurus selalu menghasilkan 0. Yang menunjukkan bahwa tidak ada komponen dari satu vektor yang searah dengan vektor lainnya. Ini adalah suatu sifat fundamental dalam perkalian titik dalam geometri vektor. Oke, apakah sekian dari jawaban dari saya? Saya kembalikan kepada Devi Trihartanti. Apakah mengingat jawaban saya? Baik, terima kasih Andi. Saya sudah mengerti dengan penjelasan yang Anda berikan. Oke, terima kasih Devi Trihartanti. Oke, selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Kepada moderator saya silakan. Baiklah, terima kasih kepada Andi Putra telah menjawab pertanyaan dari Devi Trihartanti. Yang selanjutnya, pertanyaan kedua dari Zahra Kamal akan dijawab oleh teman saya Aditya Ihsan Maulana. Kepada Aditya Ihsan Maulana kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Zahra Kamal. Pertanyaannya yaitu, apakah hasil dari perkalian titik antara dua vektor satuan yang tegak lurus satu sama lain? Berikan penjelasan singkat. Baiklah, saya akan mencoba menjawabnya. Hasil dari perkalian titik antara dua vektor satuan yang tegak lurus atau lurus satu sama lain adalah 0. Ini karena perkalian titik juga didefinisikan sebagai A titik B sama dengan mutlak A mutlak B cos theta, di mana theta adalah sudut antara dua vektor untuk dua vektor satuan yang tegak lurus. Sudut theta adalah 90 derajat dan kosinus dari 90 derajat adalah 0. Oleh karena itu, perkalian titiknya adalah mutlak A mutlak B cos 90 derajat sama dengan 1 dikali 1 dikali 0. Yang hasilnya sama dengan 0. Ini menunjukkan bahwa dua vektor satuan yang tegak lurus tidak memiliki komponen yang searah. Sehingga perkalian titik mereka tidak memiliki nilai selain 0. Baiklah, hanya itu mungkin jawaban dari saya. Akan saya kembalikan karena saya ulangi, apakah Zahra Kamal telah puas dengan jawaban dari teman saya tadi? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji atas penjelasannya. Saya merasa puas. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Zahra Kamal. Yang tadi kan teman-teman yang bertanya kepada kelompok kami, yang selanjutnya adalah kami yang bertanya kepada teman-teman. Sistemnya sama seperti presentasi di kelompok 1, yaitu dengan menggunakan spin. Nantinya yang namanya mendapatkan disiplin tersebut akan menjawab pertanyaan dari soal-soal kami yang telah kami
cantumkan di PPT kami. Teman-teman, sebelum itu mungkin jika ada yang deg-degan, bisa teman-teman lihat terlebih dahulu soal-soalnya di PPT yang telah kami kirimkan tadi di grup. Bisa teman-teman telaah dulu, mungkin cari di Google atau bagaimana caranya, bisa nanti teman-teman yang terpilih bisa menjawab soal tersebut dengan mudah. Oke, seperti kemarin kan, rencana kami kan pernah berencana mau spin, tetapi seperti Bapak bilang kemarin, yang tidak mengaktifkan kamera akan kami tunjuk. Oke. Kami akan menunjuk yang untuk soal pertama saya pilih kepada Yelvi Dwi Santi, untuk soal kedua itu Wulan Safitri, dan untuk soal ketiga ada untuk Dian Mutiasari. Ya, saya ulangi kembali ya teman-teman. Untuk pertanyaan soal yang pertama dijawab oleh Yelvi Dwi Santi, yang soal kedua dijawab oleh Wulan Safitri, dan soal ketiga kami mohon dijawab oleh Dian Mutiasari. Apakah yang bersangkutan bisa mendengar apa yang saya sampaikan? Kepada Yelvi, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari soal kami? Ya, sudah siap, Ketua Yaji. Ya, saya persilakan untuk menjawab. Pertanyaannya, diketahui vektor A dan vektor B membentuk sudut theta. Jika panjang proyeksi vektor B pada vektor A sama dengan 2 sin theta dan panjang vektor B adalah 1, maka tentukan tan 2 theta. Nah, di soal, diketahui vektor A dan vektor B membentuk sudut theta. Dan kita misalkan panjang proyeksi vektor B pada vektor A adalah 2 sin theta. Dan panjang vektor B adalah 1. Dan yang ditanya yaitu tan 2 theta. Cara menyelesaikannya, kita tahu bahwa rumus tan theta yaitu sin theta per cos theta, dan rumus tan 2 theta yaitu 2 tan theta per 1 dikurang tan kuadrat theta. Pada soal, diketahui panjang proyeksi vektor B pada A sama dengan 2 sin theta. Kita masukkan ke rumus, yaitu panjang proyeksi sama dengan mutlak vektor B dikali vektor A per mutlak vektor A. Panjang proyeksinya yaitu 2 sin theta, sama dengan mutlak vektor B dikali vektor A dikali cos theta per vektor A. 2 sin theta sama dengan mutlak vektor B dikali cos theta. Panjang vektor B sudah diketahui yaitu 1, kita ganti panjang vektor B itu dengan 1. Jadi 2 sin theta sama dengan 1 dikali cos theta. 2 sin theta sama dengan cos theta, sin theta per cos theta sama dengan setengah. Dan kita mendapatkan tan theta yaitu setengah. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari tan 2 theta. Rumus dari tan 2 theta yaitu 2 tan per 1 kurang tan kuadrat theta. Sama dengan 2 dikali setengah per 1 dikurang setengah dikuadratkan. Sama dengan 1 per 1 kurang 1/4. Hasilnya yaitu 4/3. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Bagaimana kelompok penyaji? Baik, terima kasih kepada Yelvi yang telah memberikan jawaban dari soal-soal yang kami berikan. Jawabannya sangat lengkap ya, sangat bagus dan betul untuk jawaban akhirnya. Terima kasih sekali lagi. Selanjutnya kepada Wulan Safitri, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan yang kedua dari kelompok kami? Sudah. Ya, saya persilakan untuk menjawab.
Oke, terima kasih kepada moderator. Soalnya itu sebuah gaya F 2I tambah 3J Newton melakukan usaha dengan titik tangkap berpindah menurut R sama dengan 4I tambah AJ dalam meter. Dan vektor I dan J berturut-turut adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu X dan sumbu Y pada koordinat kartesian. Bila usaha itu bernilai 26 Joule, maka nilai A sama dengan, untuk mencari nilai A itu kita menggunakan rumus usaha yaitu vektor V dikali dengan vektor R. Nah, kita tahu bahwa vektor F tadi adalah 2I tambah 3J, maka kita kalikan dengan 4I tambah AJ. Nah, kita kalikan I dikali dari sifat yang dipresentasikan oleh kelompok penyaji tadi kan ada tuh. I kali I jadinya 1, makanya jadi 26 sama dengan 8 tambah 3A. Jadi 18 sama dengan 3A sama dengan 6, maka nilai A adalah 6. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Wulan Sapitri yang telah menjawab dari soal yang nomor 2. Ya, cukup benar ya jawabannya dari Wulan Sapitri. Saya ucapkan terima kasih. Oke, yang selanjutnya dari Dian Metasari, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan soal ketiga? Sekali lagi, saudari Dian Metasari, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan atau soal nomor 3? Baik, terima kasih moderator. Maaf karena jaringan saya agak apa. Nah, baiklah, saya silakan. Menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yaitu diketahui vektor A, B, dan C seperti pada gambar di bawah ini. Besar vektor-vektor tersebut masing-masing 3, 4, dan 5 satuan. Tentukanlah yang A kali B, yang B A kali C, dan C B kali C. Yang pertama yaitu A dikali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B dikali cos Y. A dikali B sama dengan 3 dikali 4 dikali cos 90 derajat. A dikali B sama dengan 12 dikali 0, maka A dikali B sama dengan 0. Yang kedua yaitu B A dikali C sama dengan mutlak A dikali mutlak C dikali dengan cos 180 derajat dikurang dengan beta. A dikali C sama dengan mutlak A dikali mutlak C dikali negatif cos beta. A dikali C sama dengan 3 dikali 5 dikali min 3/5. A dikali C sama dengan 15 dikali min 3/5. Maka A dikali C sama dengan 9. Yang C, B dikali C. B dikali C sama dengan mutlak B dikali mutlak C dikali cos 180 derajat dikurang alfa. B dikali C sama dengan mutlak B dikali mutlak C dikali negatif cos alfa. B dikali C sama dengan 4 dikali 5 dikali min 4/5.